Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atri Wahyuni dari jurusan Manajemen Keuangan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2017. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal menurut Kuan L adalah paduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Struktur modal memiliki sasaran, yaitu kombinasi antara utang saham preferen dan saham ekuitas yang digunakan perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. Kebijakan struktural modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara resiko dan pengembalian. Resiko yang tinggi cenderung akan menurunkan harga saham. Akan tetapi, ekspektasi tingkat pengembalian yang lebih tinggi pun akan menaikkannya. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi dari struktur modal tersebut. Yang pertama itu resiko bisnis, yang kedua itu posisi perpajakan, ketiga fleksibilitas keuangan, dan yang keempat adalah keagresifan manajemen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dari struktur modal. Adapun teori pertama yaitu teori model trade-off. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh salah satu ahli yaitu Myers, mengungkapkan bahwa perusahaan akan berhutang pada tingkat hutang tertentu, di mana penghematan pajak dari perusahaan tersebut atau tax sale dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau bisa disebut dengan financial distress, di mana biaya kesulitan keuangan atau financial distress adalah biaya kebangkrutan dari reorganisasi dan biaya keagenan yang dapat menyebabkan atau meningkatkan dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Adapun teori kedua dari teori struktur modal yaitu adalah teori pendekatan tradisional, di mana teori pendekatan tradisional yaitu berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal, yang dapat diartikan yaitu struktur modal yang mempunyai pengaruh besar terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Adapun teori selanjutnya yaitu teori pendekatan Medigolen dan Miltel atau sering disebut teori MM. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Dalam hal ini telah dimasukkan faktor pajak sehingga nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa hutang. Adapun kenaikan tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak. Baiklah, selanjutnya adalah komponen dari struktur modal. Yang pertama itu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau yang biasanya 5-20 tahun. Yang kedua adalah modal sendiri, adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup jangka panjang. Perusahaan harus menghindari tingkat penggunaan hutang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan tersebut sangat penting. Yang kedua yaitu konservatif manajemen. Konservatif manajemen adalah manajer yang bersifat konservatif, cenderung menggunakan tingkat hutang yang konservatif daripada berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan lebih banyak hutang. Yang ketiga yaitu adalah pengawasan, di mana pengawasan ini yaitu dapat mengurangi fleksibilitas manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang struktur modal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.